Saudara, hari ini KPK akan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menyeret Harun Masiku. Hasto mengaku sudah mempelajari hak-hak apa saja yang ia siapkan sebagai tersangka. Sementara KPK soal kemungkinan langsung menahan Hasto, potensi penahanan tergantung alat bukti yang dinyatakan lengkap. Lalu apa saja yang sudah disiapkan Hasto menghadapi pemeriksaan hari ini dan apakah benar kasus ini sebenarnya sudah membidik Hasto sejak 2020. Kita bahas pagi ini bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada mantan penyidik KPK Muhammad Praswat Nugraha. Selamat pagi Bang Praswat. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Bang sudah hadir langsung di studio. Dan juga melalui sambungan Zoom kuasa hukum Hasto Kristianto Erna Ratna Ningsih. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi. Bu Erna, selamat pagi. Nanti akan bergabung bersama kita Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, yang hingga saat ini masih menunggu konfirmasinya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya ke Bu Erni terlebih dahulu. Bu Erni. Bu Erna, Pak. Bu Erna, minta maaf. Hingga saat ini, kemarin Hasto Kristianto mengatakan bahwa ya sebagai warga yang taat hukum saya akan hadir dalam pemeriksaan kali ini. Apakah konfirmasi hari ini Hasto Kristianto akan hadir, Bu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hasto, klien kami, bahwa hari ini beliau akan hadir untuk memenuhi panggilan dari KPK. Hal ini juga kita lihat bahwa Pak Hasto menegaskan dirinya bahwa dia taat hukum. Beliau juga menghormati proses hukum yang ada, sehingga nanti jam 10 kami akan hadir mendampingi beliau untuk proses pemeriksaan di KPK. Ya, tapi jubir KPK katanya bilang belum ada konfirmasi kehadiran dari Pak Hasto sendiri. Tanggapannya gimana, Bu? Kami hari ini sudah dipastikan kami akan hadir. Namun sebagaimana disampaikan, tentu saja mekanisme atau proses yang ada dalam hal ini penghormatan terhadap hukum juga menjadi kewajiban semua pihak, termasuk dalam hal ini KPK. Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu juga harus memenuhi mekanisme atau prosedur yang ada di dalam KUHP, di mana penetapan tersangka ini adalah merupakan proses akhir dari suatu pemeriksaan. Dan juga dalam hal ini KPK juga harus mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu harus disertai dua alat bukti yang cukup, kemudian diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka. Juga saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa Undang-Undang KPK juga secara tegas menyatakan bahwa KPK dalam hal ini adalah lembaga negara di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga dalam hal ini ketika melakukan mekanisme atau tindakan-tindakan hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka harus sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada khususnya di dalam KUHP, meskipun dalam hal ini KPK memiliki kekhususan tersendiri. Oke, Bu, konfirmasi ulang kapan waktu tepatnya nanti Pak Hasto bersama Bu Erna dan juga kuasa hukum lainnya akan berdasarkan panggilan kedua ya, maka klien kami Mas Hasto akan datang dijadwalkan jam 10 pagi ini. Jam 10 pagi ini ya. Oke, sebelum saya ke Mas Praswat, kita menyapa dulu Mas Boyamin Saiman yang baru saja bergabung. Mas Boyamin, terima kasih sudah bergabung di Kompas TV pagi ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih, lanjut dulu. Oke, Bung Praswat, ini panggilan kedua pada akhirnya Pak Hasto akhirnya bergabung dengan mengikuti pemeriksaan di KPK. Ya. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Sejak tahun 2020 loh Mas. Saat itu Anda masih menjadi penyidik senior di KPK. Ya, saya pikir ini kan sudah berlangsung selama 5 tahun, Mas Mario, itu dulu. Jadi kita semua termasuk internal KPK maupun mungkin masyarakat ya secara luas
bersyukur juga setidak-tidaknya KPK sudah melakukan progres. Ini adalah memecah kebuntuan yang sudah ditunggu bersama-sama. Harun Masiku ini kasusnya seperti kayak tidak ada akhirnya, kan muter-muter dan pasang surut sepertinya. Jadi banyaklah tuduhan-tuduhan dari masyarakat mungkin ya, karena saking lamanya dan sudah 5 tahun, jadi terpecahlah. Ada yang menyatakan ini adalah politis, ada yang menyatakan ini murni penegakan hukum. Tapi saya pikir terlepas dari segala opini yang berkembang di masyarakat, hari ini kan sudah dilihat ada progres yang signifikan. Ya. Ada penambahan tersangka, 2 orang tersangka, ada sprindik juga, ada 2 sprindik untuk Pak Hasto juga ya. Jadi terus mulai lagi ada penetapan tersangka, terus ada penggeledahan kemarin, terus nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kan dari KPK selama 5 tahun, dan sudah lama juga Indonesia udah menunggu seperti apa sih penyelesaian kasus Harun Masiku ini. Mudah-mudahan secepatnya sesuai dengan prinsip harus ada peradilan yang cepat, yang efisien, yang efektif, dan ini juga menjaga hak asasi manusia dari para tersangka maupun para saksi yang nggak boleh diberlakukan secara berlarut-larut. Jadi, Oke, kalau misalkan ini 5 tahun tadi Anda bilang akhirnya ditunggu. Ini pemanggilannya akan seperti apa di dalamnya? Apakah mungkin akan BAP ulang atau bagaimana sebenarnya? saya pikir beberapa kali sudah Pak Hasto diperiksa sebagai saksi ya, dan hari ini dia akan diperiksa pertama kali untuk jadi tersangka. Biasanya kalau penetapan tersangka ya, itu ya? Biasanya kita akan menanyakan secara ulang ya, biodata, terus keadaan sehat atau tidak sehat, lalu keterangan-keterangan yang pernah diberikan oleh Pak Hasto sebelumnya, dibalik BAP-nya dari BAPK pada saat penyelidikan, atau misalnya dari BAP saksi pada saat pemeriksaan penyidikannya sprindiknya Pak Harun Masiku. Itu ke BAP tersangka hari ini, insya Allah yang akan dilaksanakan jam 10 pagi ini ya, Mas Mario. Jadi penyidik akan menuangkan semua keterangan sebelumnya Pak Hasto yang sudah didapatkan oleh KPK karena sudah beberapa kali diperiksa baik sebagai saksi. Nah hari ini keterangan-keterangan beliau yang sebagai saksi itu akan dituangkan di dalam BAP beliau sebagai tersangka. Nah itu. Jadi hari ini mungkin saya pikir pertanyaan-pertanyaannya lebih ke apakah keadaan sehat dan lain-lain, lalu kemudian semua keterangan-keterangannya dikonfirmasi ulang. Apakah ada perubahan keterangan? Pendalaman terkait kasus? Pasti. Apakah ada keterangan tambahan? Kemudian ada bukti-bukti tambahan yang didapatkan oleh penyidik sesuai dengan Labangdik misalnya tanggal 18 Desember, lalu ditanyakan ulang, lalu kemudian ada alat bukti kemarin yang ditemukan juga ya di penggeledahan di penggeledahan, lalu akan ditanyakan ulang karena alat bukti ini harus dibunyikan, Mas Mario. Jadi harus dibunyikan oleh baik saksi maupun tersangka. Jadi kalau kita punya alat bukti dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dinyatakan. Misalnya ada alat bukti elektronik, ada USB, atau ada catatan, ada flash disk, ada misalnya ada data komunikasi elektronik, ada misalnya rekaman suara dari proses penyadapan dan lain-lain, itu harus kemudian dibunyikan oleh misalnya orang-orang yang sebagai contoh misalnya kalau KPK sudah punya misalnya rekaman pembicaraan antara Pak Harun Masiku misalnya, antara siapa, saksi A, saksi B, saksi C, lalu kemudian akan ditanyakan ke Pak Hasto, ditampilkan di depan Hasto, tampilkan dan dibunyikan, diperdengarkan. Jadi hal-hal seperti itu secara teknis itu akan dilaksanakan hari ini jam 10 di KPK. Apakah mungkin jika ditampilkan ada kesempatan bagi Hasto untuk misalkan membela diri atau apa di saat itu pemeriksaan? Pastinya penyidik akan mendengarkan semua keterangan Pak Hasto dan tentu saja asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi, Mas. Jadi tidak boleh kita kemudian menjudge atau menghakimi Pak Hasto sebelum di muka pengadilan. Jadi semua keterangannya akan dicatat, dituangkan di dalam BAP. Dan hari ini juga ingat
juga Pak Hasto sebagai tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukum. Jadi secara objektif KPK tidak berdiri tidak sendirian nih. Jadi tidak hanya ada Pak Hasto dan dan penyidik KPK yang ada di dalam ruang pemeriksaan nantinya, tapi juga itu ditemani akan ada kuasa hukum. Jadi jika ada prosedur-prosedur atau ada mekanisme-mekanisme yang dilanggar oleh KPK, itu kuasa hukum itu bisa langsung melakukan protes atau counter atau mengcounter. Oke, saya ke Bu Erna. Bu Erna, ini terkait dengan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Ayu menyebut potensi penahanan Hasto itu bisa terjadi bila alat bukti sudah dinyatakan lengkap. Bagaimana jika ada kemungkinan penahanan, Bu Erna? Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa ada tindakan tidak etis yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan penyidikan yang tadi disampaikan dengan memanggil penyidik-penyidik sebelumnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan berdasarkan tadi pembicara sebelumnya adalah bahwa kita harus membedakan penetapan tersangka Pak Hasto sebagai di dalam proses suap ini dengan perkara yang sebelumnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana dalam hal ini Wahyu Setiawan dan juga Tio ini sudah dinyatakan bersalah. Kemudian juga Saiful ini juga sudah proses hukumnya itu sudah selesai. Dan dalam hal ini tidak boleh ketika kita melihat bahwa surat perintah dimulainya penyidikan itu tertanggal 24 Desember. Jadi tidak boleh atau tidak dibenarkan di dalam mekanisme atau proses di KUHP itu bukti-bukti yang ada yang tadi disampaikan, keterangan sebagai saksi Mas Hasto itu sudah selesai dengan berakhirnya putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi dalam hal ini udah inkrah. Kemudian yang kedua adalah bahwa penetapan tersangka ini pada tanggal 24 Desember dan itu tidak didahului atau pengumpulan barang bukti dan juga saksi-saksi ini belum selesai. Padahal mekanisme atau proses penetapan seseorang sebagai tersangka ini adalah proses akhir. Kita juga ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu setelah penetapan Mas Hasto sebagai tersangka itu kemudian diperiksa Wahyu, diperiksa juga Tio, dan juga diperiksa saksi-saksi yang lainnya. Dan ini menurut saya tidak fair. Karena apa? Karena mereka sudah menjalani proses hukuman. Mereka tidak bisa untuk diproses hukum untuk kedua kalinya. Dan itu sudah nyata-nyata pembuktian di dalam putusan itu tidak ada keterlibatan dari Mas Hasto. Oke, Bu Erna, Anda mau mengatakan bahwa nomor 28, sebentar saya ingin menyampaikan bahwa uang suap yang berdasar putusan 28 tersangka Wahyu, kita bisa melihat di dalam halaman 60 dan 61 bahwa uang suap itu berasal dari Harun Masiku. Jadi di sini sudah jelas ya, dan dalam hal ini KPK telah melakukan penetapan tersangka tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam KUHP dan juga di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014. Oke, Anda mau mengatakan bahwa hari ini jika pada akhirnya KPK melakukan penahanan, protes pun akan dilayangkan atas ketidaksesuaian seperti yang Bu Erna bilang tadi. Ya, saya melihat bahwa berkaitan dengan penahanan tentu saja itu adalah merupakan kewenangan dari KPK. Tapi kita harus menggarisbawahi ada pedoman, ada aturan yang harus dipatuhi oleh KPK. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa KPK dalam hal ini dia juga tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya ketika dia melakukan
tindakan-tindakan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, maka dia harus sesuai dengan KUHP dan juga harus sesuai dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan pertanyaan penetapan sebagai tersangka, di dalam pasal 21 KUHP itu ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi oleh penyidik, di mana syarat subjektif dari penahanan itu adalah takut kalau tersangka ini melarikan diri, tersangka ini menghilangkan barang bukti, dan juga ada kekhawatiran bahwa dalam hal ini tersangka akan melakukan atau mengulangi tindak pidananya. Saya melihat bahwa ketiga hal tersebut itu tidak ada di dalam diri klien kami. Karena apa? Karena klien kami sebagaimana disampaikan di awal bahwa mematuhi proses hukum yang ada. Dalam perkara sebelumnya yang sudah inkrah, klien kami juga selalu hadir dalam pemeriksaan dan juga di dalam proses persidangan. Dan di dalam surat dakwaan dari Pak Wahyu Setiawan dan Tio dan juga Saiful, di sini sudah jelas tidak ada keterlibatan dari klien kami dalam mekanisme proses yang tadi dikatakan suap. Karena seperti saya sampaikan, uang suap itu berasal dari Harun Masiku. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda sempat mengatakan bahwa ini polemik sebenarnya karena Hasto sudah ditersangkakan sejak 24 Desember 2024, tapi sampai saat ini belum ditahan. Anda melihat ini sebuah langkah yang bagus dari KPK, kooperatif dari KPK, dalam arti bahwa hingga saat ini masih terus memeriksa Hasto, atau bagaimana sebenarnya? Ya, ini masih dalam koridor hukum ya, proses penanganan ini. Nanti apakah misalnya ditahan atau tidak, itu pun kewenangan penuh penyidik. Lawyer bisa mengajukan permohonan tidak ditahan dengan memberikan jaminan seperti dikatakan tadi, tidak mengulangi, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti. Apakah diterima oleh penyidik misalnya itu. Tapi biasanya KPK kan memang melakukan penahanan karena juga tidak salah meskipun dijamin begitu gitu. Tapi KPK kan juga punya subjektif loh. Kami berpikiran akan mengulangi perbuatan bisa aja karena masih menduduki jabatan. Melarikan diri ya bisa aja, jalan tikus banyak. Terus kemudian menghilangkan barang bukti ya bisa aja karena memang ada upaya-upaya itu misalnya begitu. Terus objektifnya kan memang ancamannya 5 tahun, jadi ya bisa ditahan. Itu saya kira menurut saya ini yang penting segera dituntaskan, dibawa ke pengadilan, baik dari sisi Pak Hasto sudah mengajukan pra peradilan, itu sudah didaftarkan minggu kemarin, atau KPK segera membawa ke pengadilan, sehingga pokok perkaranya nanti sudah disidangkan dan kemudian misalnya pra peradilan gugur. Nah, ini kan soal pertandingan liga kecil, liga besar aja gitu. Pra peradilan liga kecil, pokok perkara itu liga besar. Nah, nanti di sana buktikan apakah Pak Hasto itu memang tidak terlibat seperti diklaim dari lawyer, atau terlibat misalnya betul uang itu dari Harun Masiku, tapi uang Harun Masiku itu ternyata iuran dari Pak Hasto misalnya. Kan itu dugaan-dugaannya gitu loh, masih asas praduga tidak bersalah. Terus kemudian menghalangi penyidikan. Menghalangi penyidikan bukan urusan terhadap perkaranya Pak Hasto, tapi terhadap urusan perkara Harun Masiku. Jadi ini kan ada kritik misalnya menghalangi penyidikan itu tidak boleh terhadap dirinya itu. Oh iya betul, bisa jadi KPK kan berdalih ini terhadap perkaranya Harun Masiku, dugaan memerintah menenggelamkan handphone, dugaan memerintah untuk melarikan diri misalnya. Nah ini semua akan terkonfirmasi di pengadilan dengan segala argumennya, dan saya lebih senang ini memang sebenarnya dibawa ke pengadilan pokok perkara sehingga semua hal bisa dibuka, semua hal bisa saling berargumen, dan nanti apakah klaim itu sudah pada posisi tepat masing-masing pihak. Misalnya tadi Pak Hasto tidak terlibat, misalnya sudah ada putusan Wahyu sama Tio atau Saiful Bahri misalnya. Tapi bisa jadi ini kan pengembangan perkara, misalnya penyertaan. Nah, itu kan bisa aja memang kemudian ada pihak-pihak lain seperti biasa dulu KPK itu misalnya memakan bubur panas dari pinggir, gitu kan, menyasar ke Pak Hasto. Sejak awal katanya Novel Baswedan menyatakan itu sebenarnya sudah ada usulan sejak tahun 2020 gitu. Tapi ada banyak hal dinamika maka kemudian tertunda. Nah sekarang
sudah dituntaskan itu. Meskipun saya sebenarnya sejak awal itu mendorong KPK untuk menyidangkan Harun Masiku secara in absentia, sehingga di sana Pak Hasto bisa jadi saksi dan dikonfirmasi segala sangkaan-sangkaan itu. Nah, di sana akan terlihat sebenarnya itu lebih kuat sebenarnya jika Harun Masiku disidangkan in absentia, terus kemudian Pak Hasto jadi saksi yang secara langsung itu, sehingga semua bisa diungkap. Baru kalau memang ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan itu baru menyasar ke Pak Hasto. Itu lebih sempurna sebenarnya. Karena kemarin memang persidangan Wahyu, persidangan Tio, persidangan Saiful Bahri itu kan Pak Hasto secara Zoom. Jadi mungkin belum diungkap semuanya atau belum dibuka semuanya misalnya. Begitu apa yang dipunyai KPK misalnya. Atau Pak Hasto ada sesuatu yang juga belum dibuka. Gitu. Jadi ini yang menurut saya urut-urutannya saya tadinya menuntut kesempurnaan, tapi karena ini sudah menetapkan tersangka, ya udah ayo kita segera selesaikan, kita tuntaskan, kita segerakan. Soal ini apakah KPK punya pekerjaan lain, itu juga harus dituntaskan pekerjaan-pekerjaan yang lain. EKTP tersangka sudah 3 orang, juga 1 masih buron misalnya. Itu harus bagaimana gitu. Jadi ini yang menurut saya justru kita dorong kalau KPK mengurusi Pak Harun Masiku dan Pak Hasto ini dalam proses yang dianggap seperti mengejar itu, ya kita nanti akan menuntut KPK untuk menuntaskan perkara-perkara besar. Jangan kalah dengan Kejaksaan Agung yang sudah menuntaskan perkara-perkara besar. Itu saya kira sih. Oke, Mas Boya mintaan dulu. Saya ingin bertanya soal apakah benar sebenarnya nantinya Hasto akan belak-belakan. Tapi saya ke Mas Pras dulu. Mas Pras, apa sebenarnya pada akhirnya mungkin saja jika pada akhirnya hari ini ditahan seperti kata KPK tadi bahwa kalau sudah ada bukti lengkap, sebenarnya apa aja persyaratnya? Saya pikir kalau proses penahanan itu 2 alat bukti yang lengkap, tapi biasanya KPK itu akan selalu menerapkan standar kita pasti tinggi sekali, Mas Mario. Jadi nggak pernah kita menahan orang, bahkan nggak pernah kita menahan orang itu karena alasan hanya dua alat bukti. Biasanya 10, 15, 20 alat bukti. Jadi memang standar di KPK proses penyidikannya itu sangat tinggi sekali, karena ekspos perkaranya pun tidak hanya penyidik, tapi juga dihadiri oleh tim penyelidik, tim penyidik, tim penuntut, 5 orang pimpinan, direktur penyelidikan, penyidikan, direktur penuntutan, dan deputi penindakan. Jadi saya sudah sampaikan berkali-kali itu hampir 24 orang, 25 orang yang kumpul di satu ruangan untuk menguji semua alat buktinya. Jadi tidak hanya 2 pastinya. Nah, terkait dengan tadi statement Bu Erna, sebenarnya perlu kita ingat juga bahwa yang sudah ingkrah itu kasusnya Wahyu. Tapi sprindiknya Pak Harun Masiku itu sampai sekarang masih hidup, karena Pak Harun Masiku masih melarikan diri. Jadi Labangdik yang tanggal 18 Desember itu sprindiknya itu adalah proses pengembangan penyidikan dari saudara Harun Masiku yang kemudian ditemukan alat-alat bukti tambahan dari sprindiknya Harun Masiku. Lalu muncullah sprindiknya Pak Hasto. Berarti masih terus bisa ada perkembangan ya terkait dengan kasus. Ya, karena belum ada yang selesai. Betul, kalau misalnya dia sudah inkrah itu sudah selesai. Tapi Pak Harun Masiku sprindiknya masih hidup. Sayangnya dia masih sampai sekarang masih melarikan diri. Jadi sprindik itu masih terus hidup, dan proses tim DPO juga, karena saya pernah juga bergabung di tim pengejarannya Pak Harun Masiku, itu juga masih berjalan sampai sekarang. Jadi semuanya masih hidup sebenarnya, belum selesai. Kecuali Pak Wahyu, ya Pak Wahyu memang sprindiknya sudah selesai karena sudah diajukan ke muka pengadilan dan sudah diputus inkrah. Jadi ini juga yang harus diluruskan sebenarnya, Mas Mario, bahwa Labandik laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember, lalu diekspos perkara tanggal 23 Desember 152, 153 keluar sprindik ya, ditetapkanlah Pak Hasto. Jadi ada 3 sumber ditetapkannya seseorang menjadi tersangka di KPK. Pertama itu LKTPK, kalau kasusnya mulainya dari penyelidikan, pengaduan masyarakat, naik ke penyelidikan, lalu penyelidik akan membuat produk akhirnya namanya LKTPK, laporan kejadian tindak pidana korupsi. Nah, yang kedua sudah masuk di proses penyelidikan, lalu penyidik menemukan alat bukti tambahan yang terkait dengan orang lain, maka dibuatlah laporan perkembangan penyidikan. Yang ketiga, ada namanya penuntutan, itu setelah di persidangan, setelah di muka hakim, di pengadilan, lalu penuntut menemukan alat bukti tambahan, menemukan keterangan di saksi di persidangan, keluarlah surat perkembangan penuntutan, namanya Labbangtut, laporan perkembangan penuntutan. Jadi ada 3 proses
sumber untuk melaksanakan proses penyidikan baru atau penetapan tersangka baru gitu. Oke. Mario. Oke, saya ke Bu Erna. Bu Erna, ini menarik karena setelah penetapan tersangka, Pak Hasto juga dengan politisi PDIP lainnya akan mengatakan bahwa ya kita harus belak-belakan juga, ini membuka juga apapun yang terjadi selama ini. Tetapi sebelum saya kasih Bu Erna untuk menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.